Ayyuhal hadirun asadakumullah. Mengapa kita diminta untuk berpuasa? Tentu jawabannya selain itu kehendak Allah. Allah janjikan ketakwaan. Allah janjikan predikat gelar takwa. Kenapa kita perlu mendapatkan ketakwaan? Karena di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam petunjuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis beliau, dari orang-orang yang bertakwa itu akan menghasilkan banyak hal. Jika takwa dilengketkan oleh Allah atas kita, maka Allah akan mudahkan solusi dalam kehidupan kita atas segala kesusahan. Allah akan berikan rezeki bagi kita dari segala arah yang tidak terdeteksi sebelumnya. Allah akan berikan kemampuan bagi kita untuk membedakan ini baik dan ini buruk. Allah akan berikan selalu kebahagiaan pada kita, selalu berada dalam petunjuknya. Dan banyak lagi manfaat yang Allah berikan manakala kita bertakwa. Salah satu usahanya adalah menjalankan shaum Ramadan, puasa Ramadan. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Setelah mengawali setiap sesuatu dengan keimanan, karena dalam kaidah fikih setiap amalan tanpa didahului oleh niat yang benar maka tertolak. Dan niat itu letaknya di dalam hati kita. Tempat sama dengan letak tempat iman, sama juga dengan letak tempat takwa. Sehingga manakala kita melakukan amalan-amalan termasuk puasa, sholat, zakat, haji, umroh, berbuat baik, menolong orang, mengajar, bekerja, mencari nafkah, dan lain sebagainya, harus didahului oleh niat yang benar. Dan niat yang benar itu adalah niat apapun asal diridhoi oleh Allah. Mencari nafkah niatnya agar memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan ayah ibu dan lain sebagainya yang baik-baik yang diridhoi oleh Allah, maka nilai niatnya diterima. Barulah amaliyah yang dilakukan akan menghasilkan predikat takwa sebagaimana puasa. Karena takwa itu adalah kehati-hatian. Takwa itu bukan sekedar menjauhi larangan Allah, mentaati perintah Allah, tapi takwa itu betul-betul berhati-hati dalam segala hal. Jangan sampai apa yang kita lakukan bertentangan dengan kehendak Allah. Ayyuhal hadirin asadakumullah. Kalau kita berpuasa dengan syarat rukunnya yang telah kita fahami dan kita jalankan, insya Allah kita akan mendapatkan hadiah predikat gelar takwa. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Apakah berhenti sampai di situ? Jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena ayyuhal hadirun, kita lihat banyak orang yang bertakwa tapi sepertinya masih gampang sedih dalam menghadapi kehidupan, takut dalam menghadapi kehidupan, mudah kecewa dalam setiap perbuatan muasyarah, muamalah dengan sesama, mudah kecewa, mudah tersinggung, mudah panik, khawatir besok makan apa, khawatir setelah lulus dari Unindra nanti kerja di mana. Ketakutan demi ketakutan itu banyak menghinggapi orang-orang yang bertakwa. Padahal idealnya tidak boleh demikian. Oleh karenanya, kalau kita lihat Al-Qur'anul Karim, Allah kasih step berikutnya setelah takwa yang umum. Karena siapapun kita berpuasa, Allah kasih takwa. Insya Allah dianggap taat kepada Allah, dianggap dekat kepada Allah. Tapi ingat, dalam Al-Quran disebutkan, ala inna awliya Allah. Perhatikan,
Sesungguhnya ada loh yang Allah sebut sebagai kekasih-kekasihnya Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu ada tandanya itu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak khauf, tidak takut. Kalaupun toh takut, manusiawi, tidak akan lama. Mungkin beberapa detik saja takutnya. Sedihnya beberapa detik saja. Semakin kecil detikan itu, bahkan semakin gak ada, cepat kita merespon dengan tidak takut, dengan tidak sedih. Maka saat itulah kita menempati posisi setelah takwa, yaitu auliyaullah, kekasih-kekasih Allah. Hadirin asadukumullah, bagaimana caranya ini? Agar setelah kita dapat gelar takwa, kita masih bisa naik level berikutnya untuk menjadi kekasih Allah. Apa manfaatnya menjadi kekasih Allah? Tadi Allah sampaikan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Seseorang jika telah menjadi kekasih Allah, maka tidak ada rasa takut, rasa sedih dalam dirinya. Dirinya selalu bahagia. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa bahagia selalu? Kenapa bisa anti takut, anti sedih? Kalaupun toh takut, sedih hanya sebentar sekali, karena manusiawi. Allah janjikan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Seperti nama masjid kita nih, Al-Ihsan. Orang yang ingin menjadi kekasih Allah, maka dia tidak boleh berhenti menjadi orang yang bertakwa, taat semua perintah Allah, taat semua larangan dijauhi. Larangan Allah dijauhi tidak cukup, karena Allah sampaikan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang yang bertakwa, ada lanjutannya, wal ladzina hum muhsinun. Ini lanjutan ini tidak bisa dipisah ayyuhal hadirun, untuk mendapatkan predikat aulia Allah. Apa itu? Orang yang bertakwa harus berbuat ihsan. Masya Allah, harus berbuat ihsan. Ihsan itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbuat baik. Padahal sebelum perbuatan baik itu diketahui oleh orang, ayolah hadirun, ihsan itu tidak nampak. Karena sifat ihsan itu enggak nampak. Yang nampak amaliyah perbuatannya. Kenapa begitu? Coba kita perhatikan. Hadis kedua di kitab Arba'in, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika malaikat Jibril bertanya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, maka Rasul menjawab tentang ihsan. Al-ihsan huwa anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu sifat dalam diri seseorang yang merasa seakan-akan dia melihat Allah. Kalau nggak mampu, maka dia merasa dilihat Allah. Kadang kita berhenti sampai di situ, ayo hadirun. Oh gitu ya, prakteknya susah. Prakteknya nggak mau cara, padahal cara diberikan oleh Allah, oleh Rasulullah dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Ayolah hadirun asadukumullah. Agar kita memiliki sifat ihsan tuh, bukan hanya nama masjidnya yang ihsan, tapi semua orang yang masuk ke dalam masjid ini diharapkan ingat kembali bahwa kita harus memiliki sifat ihsan. Sebelum ihsan itu terlihat melalui amal perbuatan.
Sifat apa? Sifat merasa selalu melihat Allah atau sifat merasa selalu dilihat Allah. Ayo hadirun, asatukumullah. Bagaimana caranya agar kita bisa? Teorinya seperti itu, prakteknya seperti apa? Ayo hadirun, asatukumullah. Banyak sekali dalil, nas yang kemudian mengarahkan pada sebuah rumus agar kita bisa senantiasa ihsan untuk menjadi wa auliya Allah, untuk menjadi kekasih Allah. Bagaimana rumusnya? Khatib menyingkatnya dengan 3S. Bukan S3, tapi 3S. S yang pertama sebelum, S yang kedua sedang, S yang ketiga sesudah. Pasti belum paham. Kenapa? Karena rujukannya pada ayat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Perhatikanlah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka seseorang akan merasakan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, anti takut, anti sedih di dalam hatinya. Hanya dengan mengingat Allah. Terus bagaimana cara mengingat Allahnya? Sebelum, sedang, sesudah. Apa dasarnya? Dasarnya dalam surat Ali Imran 159. 190, 191. Ali Imran 190, 191. Yang kita semua hafal teksnya. Orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang dianggap ulul albab oleh Allah, dengan bahasa yang familiar, yang mirip, orang-orang yang aulia Allah, yang menjadi kekasih Allah, itu adalah orang-orang yang ketika dia qiyaman, berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa ala junubihim, dan berbaring, selalu mengingat Allah. Yadkurun Allah, qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim. Dan ada lanjutannya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia memikirkan semua ciptaan Allah. Ini caranya ya hadir. Caranya, sebelum kita mengindra sesuatu, sebelum kita melihat sesuatu, sebelum ngomong, sebelum berbicara, sebelum berbuat, sebelum melakukan sesuatu, pasti indra kita telah menganalisa. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, hidung kita mencium bau, kulit kita merasa, lidah kita merasakan lezatnya makanan, dan lain sebagainya. Sebelum itu semua, maka sampaikan kepada Allah, dialogkan kepada Allah, obrolin kepada Allah. Kemudian ketika kita sedang bekerja, sedang ngobrol, sedang mengajar, sedang belajar di dalam kelas, sedang mengamati, sedang menerangkan, ingat, meskipun kita sedang beraktivitas, hati kita masih bisa mendoa, hati kita masih bisa berdoa. Mulut kita berbicara A, hati kita bisa puluhan kali berdoa. Dan yang ketiga adalah sesudah. Sesudah beraktivitas apapun, maka kembalikanlah untuk berdoa lagi di dalam hati. Jadi ayolah hadirun, untuk menjadi aulia Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah, itu caranya tadi harus selalu dibersamai oleh Allah. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Tapi cara dibersamai dan membersamai Allah itu bagaimana? Menyertakan setiap apa yang kita indra dengan ngobrol kepada Allah. Kenapa harus ngobrol kepada Allah? Nasnya banyak. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu apa yang ada di dalam dada kita. Allah tahu apa yang ada di dalam jiwa kita. Allah tahu apapun detakan yang ada di dalam hati kita. Bahkan Rasulullah pernah ditanya tentang ithmun, beliau jawab, al-ithmu mahakka fi sudrika wa kahrita ayat toli alain nas. Keburukan atau dosa itu suatu yang terbersit di dalam hatimu dan kamu malu jika orang lain tahu.
Artinya aktivitas-aktivitas hati ini ayolah hadirun, itu bisa mengantarkan kita menjadi kekasih Allah, aulia Allah. Kalau tidak percaya dibuktikan. Dan ini mudah ayolah hadirun, mudah sekali. Kita tinggal mengaitkan semua dengan Allah, ngobrolin semuanya dengan Allah. Sebelum mengerjakan suatu, ketika mengerjakan suatu, dan lepas atau setelah mengerjakan suatu. Ngobrolin terus dengan Allah. Di mana letak ngobrolnya? Di dalam hati kita. Itu letaknya sama dengan letaknya iman. Itu letaknya sama dengan letaknya takwa. Itu letaknya sama dengan letaknya ihsan. Kalau ada 3 pilar utama dalam ajaran Islam, ada iman, ada Islam, ada ihsan, maka yang dilihat hanya satu, Islam. Iman tidak terlihat oleh mata, ihsan tidak terlihat oleh mata. Artinya apa? Dari trilogi ajaran Islam yang pokok itu, 2 di antara 3 itu adalah urusan private, urusan pribadi banget sama Allah. Kita dikasih karpet merah oleh Allah untuk ngobrol terus sama Allah. Bahkan Aisyah ditanya, wahai Aisyah, bagaimana kamu cara berzikirnya kepada Allah? Cara mengingat Allah seperti apa? Aisyah menjelaskan, aku lebih menyukai mengingat Allah di dalam hatiku daripada lewat lesanku dengan perbandingan 1:70 kali. Orang semisal Aisyah yang dekat dengan Allah, itu hatinya diaktifin terus, ayo hadir, untuk selalu mengkoneksikan dengan Allah. Dan cara mudah mengkoneksikan dengan doa. Lihat orang yang dulu pernah nyakitin kita, kita doakan, mintakan ampun kepada Allah. Mendengarkan nama yang dulu pernah menjengkelkan kita, doakan dia, padahal kita nggak tahu entah di mana. Ingat seseorang yang dulu pernah mengecewakan kita, buru-buru segera berdoa kepada Allah. Apalagi ingat orang tua kita yang telah wafat. Melihat sesuatu, ingat orang tua kita yang telah wafat, keluarga kita yang telah mendahului kita. Buru-buru, jangan dibiarkan kosong kecuali dengan mendoakan kepada Allah. Inilah ayolah hadirun. Setelah takwa, kita lanjutkan dengan berusaha, berikhtiar agar kita menjadi kekasihnya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu wasamiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.